Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Aduh, pagi-pagi ini udah bincang-bincang gitu ya. Ya pagi-pagi udah ngomongin daging gitu ya. Aduh, ini bakal jadi daging yang bener daging ya kan? Pakai lemak ya di. Sampai tegang gak nih kak? Iya juga. Aduh, gak sabar kalau bahas apa kita ya. Jangan dulu kesana. Bridgingnya cocok. Kita perkenalan dulu kali ya. Barangkali Oke. Prof Ane juga masih nanya ini siapa aja. Siapa aja? Apalagi yang di ujung kuning mencolok Iya, ini. harusnya kan terbang. Nanti lihat aja. Oke, perkenalkan saya Olivia. Di sini saya sebagai moderatornya dan juga nanti akan menjelaskan gitu terkait pendekatan yang sudah dipelajari gitu. Oke. Kemudian itu spill dikitnya. Spill Nah, dikitnya. di sini nggak sendirian dong. Ada dua orang ini. Yang pertama ada Aku Zeva. dari pendekatannya apa nih? Aku nanti pendekatannya akan menjelaskan postmodern. Aku Wina, aku akan beryeping-yeping ngebahas tentang bioveristik. Oke. Ada bulan ini nih. Ada lagi. Oh, nggak ada. Nadanya dong ya. Oh iya, Kentang banget. lupa kasih koma. Lanjut. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang satu fenomena, tapi dilihatnya dari kacamata tiga pendekatan yang berbeda. Oke. Gitu. Karena pasti setiap fenomena tuh, setiap pendekatan tuh punya cara pandangnya sendiri terhadap suatu fenomena. Gitu. Betul. Dan fenomena ini kita udah pilih yang kayaknya lagi ngetren banget saat ini, yang lagi banyak lagi banyak dirasakan oleh kalangan digital. Kita juga lihat dari apa ya, dari range muka, raut muka ini udah sangat banget antar generasi ya. Pasti pas banget lagi ngomongin yang bener-bener kita semua bakal ngerasain gak sih Iya, Kak? betul. Nah, fenomena ini itu adalah brain rot namanya. Wah, brain rot. Brain rot. Oke. Nah, ini fenomena yang kalau misalnya aku lihat di beberapa news, beberapa berita itu memang lagi hype-hype-nya nih. Karena brain rot ini adalah salah satu fenomena yang tidak terelakkan lagi di digital native. Betul. Nah, brain rot itu apa? Sebetulnya brain rot itu adalah ketidakmampuan otak untuk memproses informasi yang lama dan juga fokus lama. Oh, jadi orang gampang ke distract ya? Iya. Terus gak bisa fokus kalau misalnya ada satu yang bilang kalau misalnya brain rot itu dia nggak bisa fokus lebih dari 5 menit. Oke. Ngerasa nggak sih sekarang kita nonton film itu kayak bete banget, lama banget, yang film yang lama gitu. Yang lama. 2 jam. Ih, jangan film deh Kak. Kita sekarang ini kan lagi banget short movie gitu loh. Short reels kayak TikTok gitu. Kita kadang suka bete nggak sih kalau kita ngelihat Lama video banget aja sih. lama banget pasti kita cepetin. Iya, di 2 kali tuh. Dua kali. Iya, benar. Bahkan kayak aku pribadi sendiri sih kalau misalkan aku ujian nih ya kan, aku tuh pengen banget tahu tentang maksud dari si apa aku yang searching gitu kan. Aku search di YouTube, aku tuh kadang kayak orang ini bridgingnya lama banget, ya ini memang pasti aku klik 2 kali gitu. Itu kayak video 10 menit, 3 menit gitu udah males otak aku tuh. Apalagi untuk ngebahas nonton drakor yang berepisode-episode Yes. gitu kan. Aduh, nggak sanggup lagi kan Oh, begitu ya. Iya, benar. Nah, itulah salah satu karakteristik atau salah satu ciri-ciri brain rot gitu. Sebenarnya itu baru awal mungkin ya, tapi memang kalau misalnya lebih ke brain rotnya lagi itu adalah satu hal yang benar-benar udah nggak bisa fokus ya lama dan juga itu tuh mengganggu aktivitas harian gitu. Nah, ini aku punya kasus. Waktu itu aku konseling sama anak kelas 8 SMP. Dia itu akhir-akhir ini nilai akademiknya menurun. Itu adalah gejala. Oke, itu kenapa ada kayak gitu ya Kak? Oh, bukan masalah ya? Bukan masalah. Oke. Gejalanya. Gejalanya adalah nilai akademiknya menurun. Pas ditelusuri ternyata masalahnya. Masalahnya adalah dia kurang fokus. Gitu, fokusnya Tidak bisa fokus, susah fokus. susah fokusnya menurun. Nah, ditanya-tanya lah sama aku nih, kira-kira kenapa pada saat konseling itu? Ternyata dia itu sering main games, kemudian sering juga lebih banyak scroll short
reels dan lain-lain gitu. Jadi video pendek gitu kan, cuma 30 detik dan lain-lain gitu. Dan kemudian jadinya dia memang susah buat fokus 30 menit aja tuh susah gitu. Ya, Wah iya lagi, adik aku banget tuh gitu kak. aku banget sih. Jujur kalau jujur banget ya banget. Dan ini dampak jangka panjangnya brain rot itu bisa bikin kita nggak bisa berpikir kritis. Kayak siapa ya? Lah nggak boleh lah mikir gitu. Kita aja lah ya gitu. Nah nggak bisa berpikir kritis. Kemudian juga ini kalau misal dampak globalnya itu adalah nanti orang-orang saat memilih presiden, saat memilih dan lain-lain tuh ya udah yang lucu aja, yang banyak ke scroll aja, gitu. Betul. Nggak bisa berpikir dengan deep ini tuh apa ya, kedepannya gimana ya. Nah itulah gitu. Jadi ya dampak jangka panjangnya sebenarnya banyak banget. Nah maka dari itu kita milih fenomena ini yang benar-benar lagi hype gitu ya, dan juga punya dampak jangka panjangnya tuh yang nyata gitu. Ini menurut aku juga sekalian itu penting banget sih untuk dibahas karena kayak kita orang-orang yang mungkin berpunya pikiran untuk lebih, apalagi kita ini S2 gitu kan. Pasti kalau kita S2 tuh kalau melihat sesuatu hal yang janggal tuh jadi pengen kepo banget itu untuk search-nya tuh kayak apa ya? Iya, jadi kayak pengen cari tahu dan gimana apa gitu. Iya, jadi kayak ini fenomenanya tuh sering kayak gini. Kalau dulu kan cuma S1 sebatas, bukan S1 aja sih, mungkin kayak dulu waktu aku kuliah tuh aku cuma mikirnya kayak ini fenomenanya adiksi smartphone-nya kayak cuma sampai adiksi smartphone doang gitu. Tapi aku nggak tahu ini tuh berpengaruhnya kemana gitu. Oke. Nah itu kan fenomenanya kayak gitu ya. Nah kita coba nih lihat dari kacamata setiap pendekatannya gitu ya. Nah yang pertama dulu deh aku pengen nanya nih kira-kira dari pendekatan behavioristik nih. Kalau misalnya tadi brain rot tadi dengan fenomena yang seperti itu perilaku atau fenomena yang bisa diamati ke siswa atau ke individunya itu kalau dari kacamata behavioristik itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih itu kayaknya karena dia brain rot itu kan bentukan respon yang udah dihasilkan ya. Yeah. Makanya hasilnya ngebikin otak itu jadi ngebusuk tuh, dalam artian tuh dia pengennya disuapin yang cepet-cepet aja. Ya. Nah jadi kayak menurut aku sih kalau dari behavioristik sendiri itu ngelihat si perilaku brain rot ini, dia tuh kalau mikirnya perilaku yang bisa diukur. Contohnya mungkin kebanyakan sekarang tuh anak-anak tuh kan kalau misalkan gadgetnya diambil nih, tiba-tiba marah, tantrum, betul, tiba-tiba aja nangis. Dan itu tuh menurut aku tuh ada deh hubungannya, kaitannya dari stimulus sama respon yang dia hasilkan gitu. Okay. Mungkin kayak dari brain rot sendiri tuh kan dia pengennya tontonannya tuh yang cepet aja. Otak itu dibentuk karena atas dasar lingkungan yang nyebabin dia tuh si otak ini tuh pengennya tuh diarahin kayak gimana gitu. Oke. Jadi inget dulu kalau di behavioris itu kan identik banget sama Skinner dan Pavlov kan. Yes. Nah dulu Pavlov itu juga kayak mikirnya gimana caranya supaya anjing ini tuh kalau makan dia nggak cuma untuk dikasih lonceng doang. Nggak cuma datang makanan, tanda itu tuh dia lapar gitu kan. Nah tapi si pemiliknya itu tuh ngasih alur perilaku atau apa ya, kebiasaan yang dibentuk karena dari si majikan itu sendiri. Jadi kayaknya aku rasa juga si brain rot ini tuh sebelum dia muncul muncul perilaku brain rot itu pasti ada stimulus yang dikasih sama lingkungannya, akhirnya respon yang dia kasih tuh berbeda. Makanya adalah muncul yang kayak perilaku yang bisa diukur nih ya, perilaku yang bisa diukurnya mungkin dari perasaannya gitu, yang tiba-tiba si anak kalau diambil HP-nya dia tantrum. Kayak gitu sih kalau dari behavior. Karena emang kalau behavior kan kaitannya erat banget sama stimulus yang diberikan ya. Betul. Apalagi sekarang ya orang-orang kan nggak bisa ya ngehilangin stimulus itu karena emang lagi hidup di lingkungan itu. Betul. Kayak menarik.
Kalau dari Kak Jepa, dari kacamata intinya Kacamata. Nanti kenal lagi nih gue. Video kita jadi bahas politik ya Pak. dari kacamata KJ. Kak Jepa gitu ya, dari pendekatan postmodern gimana? Kalau dari pendekatan postmodern sebenarnya nyambung dari kacamata behavior tadi ya, bahwa manusia itu dibentuk dari lingkungan. Kan postmodern itu lahir untuk menjawab psikologi modern ya, yang menganggap, kalau menurutku itu, bahwa kalau psikologi modern itu menyatakan bahwa manusia ya individu itu sendiri, padahal kan enggak. Kalau di psikologi modern itu menjawab kalau manusia itu dibentuk oleh lingkungannya, gitu kan. Jadi sebenarnya brain rot ini masalah yang sangat global ya, dan nggak bisa disalahin siapa murid itu sendiri gara-gara dia nggak fokus, gara-gara dia scroll terus. Tapi kan nggak bisa disalahin, oh gara-gara kamu scroll terus, enggak. Tapi kita lihat juga dari lingkungan dia yang membuat dia kok dia bisa sampai scroll terus. Jangan-jangan lingkungannya emang membentuk dia seperti itu, gitu. Jangan-jangan dia ngikutin FOMO, kalau dia nggak scroll terus ya dia nggak dapat berita dong, dan dia nggak bisa bersosialisasi dong, gitu. Jadi sebenarnya lebih luas ya cangkupan postmodern itu, dan itu membentuk ternyata dari lingkungan itu juga membentuk identitas yang baru gitu. Jadi ketika dia nggak mengikuti tren itu, dia tidak akan bisa menjadi identitas yang sama dengan orang lain. Nah kalau nggak sama itu, jadi dia ada merasa takut gitu. Itu sih kalau dari postmo. Ini mirip sih sama pendekatan yang aku bahas, itu psikologi positif, karena memang lahirnya mirip-mirip ya dibanding behavioristik yang udah tua udah lama. Aku jadi kepo deh, bener kayak gimana ya cara pandangnya dari si psikologi positif sendiri itu tuh nanggepin si masalah ini tuh ya. Kalau di psikologi positif itu kan pada intinya tuh adalah fokusnya adalah perkembangan. Nah, jadi ngelihatnya juga dari tahap perkembangannya gitu. Jadi dari brain rot fenomenanya adalah orang yang nggak bisa fokus dan lain-lain. Nah mirip-mirip tuh ciri-cirinya adalah orang yang artinya dia tuh lagi kehilangan makna atas hidupnya gitu. Dan Meaning life lah ya. Iya, dia nggak punya makna nih di hidup yang realnya. Jadi dicari tuh entah itu dimanapun, dan kemudian adanya gadget. Dan disitulah dia menemukan dopamin, kan tuh dopamin kalau dari itu, dari dari gadget gitu. Dan kemudian juga psikologi positif itu mandangnya dia juga belum bisa menemukan hidup yang flow gitu, karena kan dari psikologi positif kan ada flow, ada kemudian juga tadi ya ada dari PERMA itu gitu kan, dari personal growth, engagement dan lain-lain. Iya benar. Dan dilihat juga kalau misalnya dari psikologi positif itu orang-orang yang brain rot itu dilihat sebagai orang-orang yang dia belum punya karakter strength. Oh berarti kalau misalkan kalau aku mah ngelihat si brain rotnya itu tuh sebagai hasil dari dari stimulus yang diberikan lingkungan, makanya ngasilin si respon itu. Kalau IC teteh mah psikologi modern ya. Kalau modern sendiri mah itu ngelihatnya si brain rot ini itu tuh malah jadinya ngebentuk identitas baru. Nah kalau jadi psikologi positif sendiri mah malah memandang si brain rot itu tuh sebagai bentuk hasil dari meaning life dia ngelihat dari lingkungan kali gitu ya. Ketidakmampuan dirinya untuk mengelola dirinya gitu loh. Kalau misalnya dari psikologi positif, kalau ini mah kan kelihatan dari ya memang ada lingkungannya kayak gitu, stimulus respon gitu, yang seolah-olah dirinya tidak bisa mengendalikan. Mengendalikan stimulus yang dikasih terus. Akhirnya dia nggak bisa nyari yang mana. Kalau dari aku dan juga Kak Jepa tuh kayak mirip-mirip gitu. Oh iya benar. Ini tuh lebih ke ya individunya gimana, dan kemudian kalau di aku berarti kan di pengembangannya harusnya gimana gitu. Dan itu tidak bisa mencapai perkembangan psikologi yang positif gitu. Menarik.
Tapi aku kepo deh dari si anak itu tadi. Kan kita tahu ya dia wah kena brain rot nih. Dalam hati kita ya, dalam hati kita asumsinya wah kena brain rot nih anak gitu. Ada nggak sih Teh Alif mau ke teknik apa ya ini gitu. Kira-kira itu ada nggak? Oh ya, oke. Kalau misalnya teknik mungkin kalau dari psikologi positif sendiri gitu ya. Kalau dari psikologi positif itu tadi karena kan ada kita lihat dari karakter strength, artinya dia udah punya karakter belum, dia udah bisa membentuk karakter yang kuat sebagai identitas belum gitu. Karena ini juga hal yang harus kita khawatirkan ya. Remaja itu dia kan lagi cari-cari identitas, kemudian dia mungkin scroll-scroll, ya identitas yang ada itu ya hasil dari scroll dia, bukan dari nyari ke dalam diri gitu loh. Jadi dia mengembangkan hal-hal yang ada di luar, bukan nyari ke dalam. Nah, kalau dari psikologi positif sendiri itu fokusnya adalah pakai DEA gitu. Itu ada apa teori itu karakter strength. Ya, teori karakter strength itu, dan itu bisa dikembangkan tuh biar si siswa atau individu lah ya kita sebut, biar individu itu bisa fokus ke mengembangkan karakter-karakter yang ada di dalam diri gitu, bukan malah nyari keluar gitu. Dan kemudian ini juga aku cukup suka sih sama si teori ini, itu adalah flow itu dimana keadaan ketika kita mengerjakan sesuatu itu tuh ingin tenggelam dalam mengerjakan sesuatu gitu. Nah, ditandai dengan kalau pekerjaannya itu adalah kita mampu dan juga kapasitas kita juga sebanding gitu, itu adalah baru memasuki fase flow. Tapi kita pernah nggak sih ngerasain kalau ini tuh bete, pekerjaan itu bete, ada aktivitas itu ngebosenin. Nah, itu artinya kapasitas kita tinggi tapi aktivitas yang dilakukan itu rendah, jadi kayak nggak seimbang. Okay. Nah, kemudian ada juga yang kita ngerasa susah banget, terus jadi malas, nggak mau ngerjain itu, malas. Nah, itu artinya aktivitasnya tinggi atau kemampuan aktivitas itu harusnya memenuhi kognitif kita yang tinggi, tapi kognitif kita belum nyampe. Karena kita merasa itu susah. Jadinya overwhelmed ya. Iya. Nah, disambungin sama brain rot ini kebanyakan adalah seperti itu. Aktivitasnya tinggi tapi kemampuan otaknya hasil dari dia scroll, dia nggak bisa fokus, jadinya merasa dia kemampuan otak itu rendah gitu. Jadi susah buat flow, gitu ya. Jadi susah buat flow. Nah, makanya ini juga flow juga salah satu teknik atau salah satu pendekatan yang bisa dikembangkan nih sama guru-guru BK gitu untuk mengatasi si siswa yang brain rot itu gitu. Gimana caranya meningkatkan flow, bisa sampai flow itu. Jadi jangan-jangan gejalanya adalah nggak ngumpulin tugas dan lain-lain, itu bukan karena dia malas masalahnya, tapi karena itulah otaknya memang belum nyampe, kognitifnya mungkin belum mampu. Tapi mungkin kalau dianalogikainnya tuh si brain rot tuh sama aja kayak kita ngebentuk otot kali ya Kak. Kalau misalkan kita ngebentuk otot itu kan kalau ngelaluin dari proses ngebentuk otot kan dari proses proses yang panjang dan lama, jadi ngasilin si otot itu kuat. Nah, kalau misalkan si otot itu kita bentuknya karena atas dasar prosesnya yang cepat, jadi otomatis dia juga cepet lewat juga. Nah, iya banget. Kayaknya teori gymnya udah dapet ya, tinggal ngelakuin aja sih. Iya, aku juga bisa juga ya kalau riset kayak ke situ, tapi pas aku cobain, aku juga lebih sukanya lagi yang cepet-cepet. Nah, iya. Kayak orang kebanyakan banget prosesnya lama banget nih ngajarinnya. To the point intinya apa sih gitu ya kan? Iya, kayak kebanyakan bridgingnya, kebanyakan ngomongnya apa sih intinya gitu loh. Iya, bener. Karena keseringan aku tuh nonton kayak video, kita kan kalau di reels TikTok atau IG itu kan sekarang tuh algoritma. Algoritma tuh kan kita disetting teknologi tuh gimana caranya supaya yang apa yang kita suka itu yang kita terus dikasih sama si algoritma itu. Jadi kayak video mungkin yang durasinya panjang itu tuh jarang muncul di FYP aku. Kebanyakan tuh kayak video-video yang dengan hooknya yang centang. Nah, jadi kan ngebentuk si otak aku, oke, abis
menit ini apalagi nih ya, jadi nunggu gitu loh. Jadi kayak ngasihin, aduh otak aku kayaknya lama-lama ke settingnya tuh nggak bisa nih kalau nonton video yang cepet tuh gimana gitu. Kecuali kalau di video itu tuh dari awalnya tuh dia udah ngasih elemen-elemen yang menarik perhatian aku untuk aku stay di video itu gitu. Tapi kan itu jarang ya. Jarang. Orang-orang kebanyakan bikin video apalagi yang generasi-generasi lama untuk beradaptasi teknologi tuh udahlah yang penting videonya 3 menit monetize-nya masuk gitu kan. Kalau anak-anak game sekarang sih pasti paling mainnya yang short itu 15 detik itu gitu kan. Gimana caranya satu informasi sampai dengan 15 detik gitu ya? Iya, Dengan menarik Dengan menarik dan ya ditonton banyak orang. Benar. Buktinya kan Iya, berarti. betul. ujung-ujungnya apa? Duit. Iya. Iya, benar. Apalagi dolar udah 12.000 ya hari ini. 18 ya? Iya. 18 banget. Iya, maaf. Tolong ya desa. Oke, jadi nggak penting aja. Hey. Oke, tadi karena tadi udah ngomong-ngomongin tentang apa sih cara yang bisa dilakukan oleh psikologi positif. Aku juga pengen tahu nih dari psikologi postmodern kayak gimana sih caranya? Kalau ngadepin anak itu ya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau psikologi postmodern itu gampang karena dia kan fokusnya ke solusi ya. Kalau merujuk sama SFBC. Jadi mungkin di awal konseling itu kita harus tanya dulu output dia tuh mau apa dari konseling Oke, ini. oke. Kalau emang ada dia ada keinginan untuk berubah untuk mencari solusi dari masalahnya itu, ya udah berarti kita langsung fokus dalam solusi masalahnya dia kan. Oh, di psikologi positif juga identik banget SFBC ya, kayak langsung fokus. Postmodern. Postmodern. Iya, tadi sudah dijelasin. Oh iya, Postmodern. iya. Salah satu teknik. Udah ngerdahnya. Salah satu teknik. balik. Salah satu teknik kan FFBC dari Posmo. Iya, Ada Posmo. ada naratif terapi juga. Tapi kalau menurut aku yang pas buat si brain rot ini ya si SFBC itu, biar output dia keluar dari ruangan itu ya dia udah dapat solusi dari apa yang dia mau. Tapi itu tentu saja harus berangkat dari keinginannya si anak itu. Tapi kalau anak itu nggak punya keinginan sama aja, itu ya yang pengen ya konselornya doang gitu. Itu sih. Menumbuhkannya itu lah ya. Mungkin itu kurangnya di SFBC. Cuma kalau emang dari si anaknya itu udah ada keinginan, itu berarti tekniknya bisa digunakan dan itu menurut aku efektif banget sih. Iya sih. Jadinya tuh kayak ya udah fokus solusinya gimana ya kalau dia masalah ini gitu ya. Betul. Oke. Kalau misalnya dari Wina, Kalau aku sih dari behavior sendiri tuh dia lebih ke apa yang kalau di behavior tuh ada ABC nggak salah, tapi aku rada lupa ingat apa aja ingkatannya. Tapi di situ tuh ada tendensinya di mana tuh kayak dari si perilaku si anak ini nih apa yang kira-kira tuh bisa untuk diubah perilakunya gitu. Karena kan itu ada stimulus sama respon kan. Jadi sebenarnya perilaku manusia itu tuh bisa dibentuk sesuai keinginan kita gitu. Oke. Jadi kalau misalkan anak ini pengen pintar, bisa itu dibentuk dari stimulusnya aja, terus dari lingkungannya, pemicunya. Oke. Karena kan di behavior sendiri itu juga kan ada token ekonomi ya, yang artinya tuh sebenarnya perilaku individu itu bisa dibentuk berdasarkan reinforcement, Oh iya. penghargaan. Jadi kayak semakin apa namanya? Apakah si gadget ini itu tuh bisa membawa pengaruh yang baik untuk si diri dia sendiri, atau dia ngebawa yang arah buruk si punishmentnya. Jadi kayak stimulus dari gadget itu tuh akan ngebawa si anak itu tuh ke arah yang apa ya, yang arah lebih, ya itu sih lebih positif lagi. Oke. Nah, dari dua pendekatan ini juga aku bisa ngerangkum sih. Kalau dari tadi behavioristik itu ya tadi ya fokus sama lingkungan, kalau ini fokus kepada ya tujuannya mau apa. Kita sadar nggak sih, kayak kan ini dari postmodern gitu ya. Dari postmodern itu kan baru lahir baru-baru ini sekitar tahun 2000-an lah ya. Dan ini tahun Klasik kali ini. lebih. Iya. Nah, ini udah
fokus ke tujuan, artinya mau yang cepet aja. Berarti masalah sama orangnya itu beda gitu ya? Iya. Kalau dia pun masih ngebahas kayaknya ini berangkat dari keluarganya dulu mungkin. Iya, Pembelajarannya iya. Kalau ini udah fokus ke orangnya aja. Iya. Maunya apa deh gitu. Iya, masalahnya brand road. Oh ya udah brandnya aja kita aplikasi. benar. Iya. Dan ini kayaknya tuh kayak satu fenomena atau satu ya kalau menurut aku ya, ini hal-hal yang udah nggak bisa bukan toleransi, hal yang bisa dihindari lagi gitu. Kayak semakin kesini dunia tuh emang semakin cepat aja Iya. gitu kan. Mungkin brand road sekarang jadi fenomena, entah beberapa tahun ke depan mungkin bukan jadi fenomena lagi. Ini hal yang biasa gitu Ya. kan. Tapi yang menarik yang di psikologi positif malah menganggapnya kalau si brand road itu sebagai bentuk sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk performa yang dimana tuh dia mikirnya ini tuh mau dimaknainya sebagai apa? Iya. Si kasus si brand road itu sendiri tuh teknologi itu tuh kita nganggapnya itu sebagai bentuk masalah kah atau sebagai bentuk apa namanya? Perkembangan. Ya, jadi kayak ngehasilin lah sih perilaku anaknya itu ya ditentuin dari tujuannya apa, maknanya apa Iya. untuk dia scrolling gitu. Iya, jadi fokusnya kepada gimana nih cara dia mau scrollnya bermakna tapi tetap ya bermakna dan bikin bahagia gitu. Iya, Intinya iya, itu betul. gitu. Tapi kan tadi kan ngomong kalau misalnya psikologi postmodern itu kan cepet ya, cepet karena dunia ini berputar semakin cepat, beda sama yang behavior yang harus ini. Ternyata itu juga menjawab psikologi modern yang kalau disambungin sama brain rot itu ternyata dampaknya gede banget. Kayak misalnya kalau di psikologi modern itu kan fokus ke diri sendiri ya. Jadi terus dia tuh suka mengkategorisasikan orang gitu. Misalnya kayak kamu introvert, kamu extrovert, itu tuh dari psikologi modern. Jadi nah, dari psikologi modern itu kan dia juga bergerak cepat ya. Iya. Aku harus mendiagnosis diriku nih. Iya. Nah, itu kan bisa dari scroll. Scrolling. Oh, kalau kamu kayak gini, berarti kamu kayak gini. Kalau kamu kayak gini, berarti kamu kayak gini. Padahal itu belum tentu gitu. Mana Ya lagi kan? kalau misalkan orang-orang tuh kadang-kadang suka bilang kamu kebanyakan di kos, kamu gak suka banget lingkungan. Sebenarnya dia cuma pengen scrolling aja. Iya. Dan tapi udah ngecap diri dia tuh introvert. Nah, padahal introvert sama extrovert juga kan pemahaman kita kan beda ya sama Beda-beda. yang seharusnya. Nah, makanya postmodern ini muncul untuk menjawab itu bahwa manusia itu nggak sesederhana itu kamu Iya, bisa kompleks. ya Betul, kompleks betul, manusia betul, itu nggak betul. bisa kamu ngelihat satu reel, oh ternyata aku orangnya kayak gini ya, terus reel berikutnya oh ternyata aku kayak gini, jadi ya kan self diagnose gitu Iya, loh, iya, padahal betul. tuh nggak sederhana itu juga sih. Oke, iya menarik juga ya. Jadi satu fenomena ternyata Dilihat cara pandangnya dari- beda. ya, dari kacamata ini kacamata ini. Yang satu cara nanti buat fokus mengembangkannya itu adalah atau kalau misalnya ini mah jadi masalah ya. Iya. Kalau di psikologi positif juga ada masalah. Aku jadi masalah kalau hasil stimulusnya itu malah si anaknya si korbannya ini atau si anaknya itu tuh dibentuk terus di lingkungan yang nggak mendukung, jadi akhirnya jadi masih masalah. respon perilaku yang akhirnya bikin anak ini entah itu jadi malas atau dia jadi si pola kecanduannya itu. Iya benar. Dan tadi ya kalau misalnya dari behavioristik itu adalah masalah. Kalau dari psikologi positif itu bukan masalah. Cuma perlu dikembangin aja. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Nggak ada berarti. masalah. Iya, Karena iya. ya positif. Iya, betul. Sesuatu yang negatif aja tuh yang brand rot aja bisa dijadiin positif. Positif. Iya, gitu lah. Gila positif sih. Oke, tadi udah caranya gimana, tapi kita belum membahas nih. Kalau dari kacamata tiga pendekatan berbeda, kira-kira kemungkinan latar belakang siswa itu yang terjadi itu apa sih? Gitu. Kalau tadi dari postmodern, kita coba deh dari behavioristik dulu. Latar belakang ya berangkat dari siswa yang brand rot ini mungkin itu ngelihatnya sih ya itu tadi kalau ngomongin latar belakang tuh
apa namanya? Stimulus tadi. Stimulusnya itu ya. Iya, dari stimulusnya itu tuh Yang kurang positif gitu atau gimana? mungkin tuh dilihat dari lihat dulu perilaku yang bisa diamati sih. Oh, oke. Misalkan si gurunya di kelas ngeliat nih si anak ini nggak fokus kalau diajarin. Terus kita juga apa namanya sering dulu udah jadi waktu kita siswa gitu kan. Kadang tuh kita guru penyampaian materi di kelas tuh kadang bikin bosen, bikin boring gitu kan. Nah jadi tuh perilaku yang bisa diamati itulah yang akhirnya bisa nih kita respon kenapa akhirnya memunculkan perilaku itu gitu. Bisa kita lihat analisisnya dari apa yang nyebabin si stimulus ini bisa akhirnya Menghasilkan respon itu. iya kayak gitu. Oke, jadi memang dilihat lagi dari latar belakang itu stimulusnya apa sampai respon siswa seperti itu gitu ya. Oke, mantap. Oke, dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau dari psikologi positif itu latar belakang yang mungkin terjadinya itu tadi kira-kira tidak memiliki kebermaknaan hubungan antara dia yang ada di realnya dengan dibandingkan dia dengan yang ada di digitalnya. Kemudian yang kedua juga dia itu masih belum bisa masih belum tahu nih karakter dia seperti apa gitu. Nah, ngomongin karakter, aku juga berpikir kalau kan ya pembentukan karakter kalau kita udah tahu ya udah jelas gitu karakternya seperti ini gitu. Kalau misalnya orang-orang yang masih remaja kan masih nyari-nyari gitu ya. Nah, aku juga mikir kenapa ternyata gadget itu idealnya diberikan kepada orang-orang yang udah lebih dewasa itu karena ya kita kan bisa regulasi emosi, kita punya kemampuan coping yang mungkin ini udah stop, ini belum dan lain-lain gitu ya. Nah kalau di remaja tuh belum ada hal-hal yang kayak gitu. Nah belum ada self controlnya belum ada gitu kalau misalnya di remaja. Jadi makanya kenapa itulah latar belakangnya itu adalah belum punya self control, kemudian belum punya juga kebermaknaan hubungan antara yang di realnya itu yang menyebabkan siswa jadi brain rot ya ujung-ujungnya ya udah di HP aja deh yang ada yang lebih mudah gitu, yang lebih mudah menghasilkan dopamin lah ya. Iya kayak gitu. Karena kan kalau biasanya kalau kita nih aku pribadi sih ya kayak kalau di rumah Ella nonton TV pasti rebutan terus sama bangku daripada rebutan mending aku nonton dari YouTube. Iya. Jadi kayak semua informasi sih menurut aku ada sih dari gadget itu gitu. Iya. Ya itu dari behavioristik dan juga psikologi. Iya. Kayaknya tadi udah sedikit spill ya tentang latar belakang brain rot ini. Kalau dilihat dari si siswa yang datang ke TA Alif itu, kalau di psikologi postmodern itu dia punya identitas yang terbentuk dari banyak hal, apalagi di lingkungan. Kalau dia udah ketergantungan sama gadget berarti dia mempunyai identitas, dia mengecap atau melabeli identitas ke dirinya sendiri ya karena orang-orang di sekitarnya dia seperti itu gitu. Dia melihat itu adalah sesuatu yang normal sampai dia sadar bahwa dia ternyata ketergantungan, dia ternyata adiksi gitu. Gitu sih. Oke. Nah, itu adalah dari latar belakang dan lain-lain gitu. Berarti dinamikanya adalah kalau misalnya dari postmodern gitu ya, itu dari hal-hal yang ada di luar dari lingkungannya, kemudian dari dalam dirinya, itu tuh bersatu padu gitu ya. Dan membentuk suatu identitas. Gitu. Kalau dari behavioristik itu adalah gimana lingkungannya, stimulusnya, diberikannya gitu. Kadang stimulus itu juga kan nggak harus dari lingkungannya, bisa dari gadget itu sendiri. Kayak misalkan nih kita gak tau ya, mungkin karena aku akhir-akhir itu terjun di dunia content creator, jadi kayak aku mikirnya aku harus ketergantungan gadget itu tuh ngelihat dari likes-nya, komentarnya. Jadi kayak aku tuh ke gadget itu tuh bukan sekali scrolling, malah aku sekalian kayak aduh ini masuk terus nih notifnya, jadi kayak bikin aku tuh seru nih nge-scroll. Stimulusnya dapat dari situ. Notifikasi, responnya dia ngeklik. Iya, terus ada juga kayak komentar-komentar hate dari netizen gitu kan yang kayak buat aku
anjir ini harus perlu aku balas. Jadi kayak karena aku balas itu aku terus-terusan aja main gadget di situ. Udah subuh, iya. Lupa ada kelas. Iya, ngantuk akhirnya aku jadi bikin lah nilai aku sering turun, mama aku marah. Nah, itu dia. Nah, itu berarti dari fenomena psikologisnya gitu Iya, ya. betul. Atau Dinamikanya. dinamika psikologisnya itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari berdasarkan tadi kan kita udah ngomongin tentang latar belakang, dinamika psikologis sampai udah caranya kayak gimana gitu ya. Nah, di sini juga sebelum caranya sebetulnya kan kita harus lihat dulu nih dari asesmennya. Oke. Kira-kira asesmen apa sih yang bisa dilakukan untuk melihat secara objektif tentang terjadinya perilaku tersebut gitu. Kalau dari psikologi postmodern gimana? Kalau dari psikologi postmodern itu kan dia punya prinsip the problem is the problem. Jadi the person is not the problem. Oke. Jadi The person is no problem. Artinya Bang Jago. jadi masalah itu ya masalah. Orang itu bukan masalah ya. Jadi dia memisahkan orangnya dengan masalahnya, ya kan? Iya benar. Jadi brain rot itu ya masalah. Dia nggak boleh ditempel sama si manusianya. Jadi dipisahin gitu. Oke, Jadi dipisahin oke. antara si anak yang tadi yang kena brain rot, ya kamu adalah kamu gitu. Brain rot adalah itu masalah lagi masalahnya, yang gitu. kita bisa selesaikan gitu. Jadi jangan dilekatkan gitu sih. Oh, jadi lebih ke cari di mana letaknya asesmennya itu adalah ya masalahnya apa, dirinya apa gitu ya. Jadi itu dua hal Yang terpisah. berbeda ya. Make sense juga sih sama yang omongan tadi Kak Jack bilang kenapa ada muncul introvert dan extrovert. Yang Jadi dia kayak- melekatkan, Iya, sedangkan masalah dan postmodern pribadi itu memisahkan. Betul. Oke, benar. Kalau dari behavior sih, Kalau behavior sendiri itu tuh lebih kayak kita konseling umum sih Kak. Dalam artian tuh kita ya harus screening dulu permasalahannya itu apa. Dimulai dari kayak mungkin kita bisa self monitoring dulu nih si siswanya itu selama yang kita lihat, yang kita ukur. Nama juga kan dia perilaku yang bisa diukur. Dalam artian tuh kita itu harus tahu dulu nih si siswa itu selama 1 harian full itu tuh dia buka gadget tuh berapa lama ya gitu kan. Tapi berarti lama ya? Iya, pasti ada kayak kita kan standarnya banget. Iya, lama kayaknya prosesnya. Iya, lumayan agak lama sih karena dia juga selain dia self monitoring itu sendiri dia juga harus tanya dulu nih ke apa namanya ke bagian teman-teman di sekitarnya apakah benar dia itu tuh termasuk person yang adiksional terhadap gadget atau enggak gitu. Kadang kan kita ngecap diri kita tuh termasuk yang ini tapi sebenarnya orang lain lihat tuh enggak, emang ya itu tadi kalau FOMO itu kan Ya. atas dasar kita pengen tahu, karena kita pengen tahu jadi ngebuat kita harus buka gadget nih tiap lagi orang presentasi atau kita bahasa-bahasa yang kita nggak kenal kita buka gadget, tapi orang malah kita sendiri mikirnya ih aku bukan terus handphone aku jadi kayak takut kecanduan padahal sebenarnya enggak gitu. Kalau kakak sendiri? Oke, kalau aku itu ada beberapa cara sih ya buat ngelihat atau ngidentifikasi ini orang tuh bisa dikembanginnya pakai apa gitu, pakai pendekatan psikologi positif yang bagian Bagaimana? karena kan banyak ya teorinya ya gitu. banget. Ada yang dari caranya dari subjective well-being gitu, itu adalah kesejahteraan ya subjektif gitu, jadi beda dengan psikologi psychological well-being. Apa bedanya itu kak? Nah, bedanya adalah kalau misalnya psychological well-being itu ada satu dimensi, yaitu adalah yang terakhir adalah kalau seseorang bahagia itu adalah orangnya harus sampai berdampak bagi orang lain. Oke, harus berdampak sama orang lain. Iya, kalau subjective well-being itu nggak sampai sana, gitu. Cuma sampai dia bisa Survive. kemudian dia bisa juga berkorelasi dengan orang lain, bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik dan lain-lain, cuma sampai situ doang gitu. Kalau psikologi positif sampai harus dia bermakna, dia harus punya manfaat lah ya, dia gitu, benar-benar manfaat gitu. Nah, ngomongin tadi balik ke asesmen gitu ya. Asesmen tadi ada dari subjective well-being, dia bisa dilihat nih kira-kira dari kesejahteraannya dari si brain rot itu tuh gimana. Oh ternyata misalnya dia nggak bahagia gitu kan, karena dia memang nggak bisa relation with others-nya tuh nggak oke gitu. Itu bisa dikembangkan dengan subjective well-being. Kemudian bisa juga dari BA karakter strength itu juga. BA. Ya gimana apa nih karakter strength-nya yang masih belum kuat, dan kemudian dari hasil asesmen itu dia bisa dikembangkan
menjadi sebuah karakter yang kuat gitu. Itu sih kalau misalnya dari psikologi positif. Lama juga ya. Iya. Dia harus menikmatinya. Iya. Yang ini kayak gimana gini-gini. Iya, emang sih Kak, kalau aku yang paling suka dari postmodern itu langsung aja ini mau apa yang dibetulin, mau apa hasil yang diterima dari siswa itu ya. Karena kan kita tahu ya kalau kita konseling itu kan atau kita memberikan solusi ke masalah siswa itu kan siswa juga bete banget ya kalau terus-terusan ditanya, digali terus. Bahkan kalau kita di konseling itu kan kita nggak boleh terlalu menggali banget. Ada beberapa pendekatan yang nggak harus menggali traumatis. Iya. Ya. Ya ini lah Salah satunya. Iya. Tidak menggali apapun. Benar. Fokusnya tetap ke depan. Iya, Kita nggak ngelihat traumatis ke belakang. Iya, Dapat stimulus apa di belakang. Iya, ada aku juga beberapa masalah aku jarang banget sih untuk kayak menggunakan dari sudut pandang behavior itu. Karena itu tadi harus ngeliat dulu stimulus apa aja yang udah dia terima dari diri dia, dari lingkungannya. Dan itu kayak nggak cukup satu kali pertemuan ya. Betul. Benar. Apalagi kan sekarang ada ya dari postmodern juga rapid counseling itu yang harus satu sesi aja gitu. Benar. Nah jadinya kayak postmodern itu berkembang bener-bener di yang dunia saat ini gitu nggak sih? Menyesuaikan sih. Nah, tapi karena itu menjawab psikologi modern tadi Iya. yang agak kurang sesuai sama individu, sama identitas kita. Gitu. Yang whole ini. Iya sih benar. Jadi kayak mikirnya ini sih kalau dari om kita yang tua ini dari pencetus di behavior itu tuh kalau menganggap psikologi modern tuh takut banget ini nanti pendekatan aku ditebas karena dinetralkan dengan pemikiran si modern itu yang langsung tek gitu. Bener. Seru juga ya kita bahasnya dan juga kayak itu kayak gini ya gitu. Jadi lebih ngerti lagi gak sih? Lebih ngerti lagi. Iya. Bener. Karena aku mikirnya dari kalau yang behavior itu kan pasti identik banget tuh sama yang udah lama-lama ngebahas nanti humanitisnya gimana, ke lingkungannya gimana, ke perilakunya, bukan cuma masalahnya ya dia mah penelitiannya pakai anjing ya. Iya. Aku nggak tahu kenapa itu Om Skinner ngebahas tentang anjing. Ya dulu adanya anjing. Oh iya. Belum ada HP, komputer ada. Dan mungkin itu tadi sih karena perilakunya bisa diamati, hewan itu kan bisa diamati dari perilaku yang dia lihat gitu kan. Kalau manusia dikasih itu ngebentuk pribadi dia tuh perlu dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau hewan kan kita pancing dikit, kita kasih ini, dia bisa nggak sih ngebentuk yang pengen kita mau gitu. Kita disampaikan sama anjing ya. Itu sih sejujurnya waktu ngulik soal si behavior itu tuh kenapa si anjing yang diberikan ini, tapi macam-macam Kak. Ada juga anjing, waktu itu juga ada tikus yang terus-terusan diputerin sama si om Skinner itu gitu. Jadi macam-macam hewan lah ya. Hewan, tapi emang notabene lebih ke hewan nih karena biar langsung lihat nih perilakunya berubah apa enggak gitu. Oke, nah tadi kita udah bahas macam-macam banyak dan juga udah sampai ke intervensinya atau hal yang perlu dilakukan dari setiap pendekatan. Nah kan kalau misalnya intervensi itu kan identik dengan perubahan perilaku dong. Nah perubahan perilaku apa sih yang bisa diamati dan juga dari mulai pikiran, perasaan dan perilaku yang diamati yang dibutuhkan oleh konseli gitu. Dan tadi brain rot tadi, kemudian dikasih intervensi dari beberapa pendekatan kalian, kita semua. Itu jadinya perilaku dan perasaan apa sih yang bisa diamati gitu. Aku mau jawab. Oke. Karena kalau dari behavior itu tuh kan ya, dia kan yang tadi yang dari latar belakangnya yang attention nih gitu, itu kan karena bentuk perilakunya tuh muncul si anak kalau diambil gawainya dia tiba-tiba langsung tantrum, langsung ini. Berharapnya kalau untuk di behavior sendiri itu tuh perilaku yang bisa berubah itu tuh dari tadinya mulai cemas dan tantruman itu tuh semoga dia bisa jadi nggak lebih ketergantungan sama digital gitu loh. Jadi dia kayak sebenarnya dia bisa dia karena dia dikasih stimulus yang reinforcement itu bukan yang punishment. Nah itu bisa berharapnya semoga bisa ngebentuk perilaku yang bisa diulang tapi jadi akhirnya nggak adiktif gitu, nggak jadi kecanduan gitu.
Jadi meskipun dia dikasih smartphone juga tuh dia jadi ngebentuk perilakunya tuh kalau nggak diambil pun ya udah. Aku juga nggak risau. Terus aku juga kalau misalkan kemana-mana nih, kalau misalkan kalau misalkan keluar atau aku baru duduk di kelas nih kan, aku nggak pegang handphone dalam hitungan 5 menit itu kan ada handphone aku mana ya kayak gitu. Padahal kan tadinya aku duduk dulu ngobrol dulu sama teman-teman itu oke aja sebenarnya. Cuman karena aku udah ke-trigger atau udah ke-mention di otak aku mau ngecek ini nih yang tadi aku belum sempat belum sempat aku selesai ini kegiatannya, terdistract gara-gara pakai handphone kayak gitu. Terus jadi aku juga ngeharapinnya kayak apa namanya di perubahan itu kan dari perasaannya ya, dari perubahan perilakunya tuh aku berharapnya banget tuh untuk kayak si anak yang akhirnya nggak pakai gadget itu tuh dia bisa coba untuk atur jam tidur gitu. Jadi akhirnya ngakhirinnya dia tuh untuk bisa nge-scroll tanpa batasan waktu, tapi dia juga jam tidurnya bakal tetap normal gitu. Gimana caranya respon yang dihasilkan dari stimulus yang diberikan itu dari beberapa teknik itu bisa ngasilin si anak ini tetap beraktivitas sesuainya gitu. Jadi kayak menurut aku kayaknya bisa lah kalau di behavior itu kan ada teknik token ekonomi ya. Oke. Yang dimana token ekonomi itu kan diberikan kalau misalkan kita coba punchline-nya dulu, kita coba bikin polanya dulu. Kalau misalkan si anak ini nih dalam hari ini dia pengen main HP, kita harus kasih dulu poin rewardnya apa ke dia. Dalam artian oke, kamu bisa dapat main HP kalau kamu itu dalam satu hari ini bisa belajar bisa fokus belajar dalam 1 jam misalkan. Nanti kita suruh nih orang tuanya atau lingkungannya itu nerapin itu si poin-poin itu. Kalau misalkan di rumah kita bilang sama mamahnya atau sama orang tuanya untuk kayak nerapin si anak ini kayaknya udah mulai nih indikasi-indikasi untuk kecanduan smartphone gitu kan. Coba deh diberlakukan sistem poin ini gitu kan, diberlakukan sistem token ini yang dimana kalau misalkan dia dalam sehari itu bisa fokus belajar sejam aja minimal. Nanti dikasih reward poin yang dimana poinnya itu tuh boleh nih digunakan untuk bermain gadget di hari weekendnya. Banyak poin dikumpulin dalam sehari. Nanti di weekendnya boleh nanti si mamahnya ngasih waktunya tuh kamu boleh nih main HP dari siang sampai jam segini karena kamu token kamu poin-poin kamu udah kumpulin dari sehari-hari belajar itu bisa kamu manfaatin di akhir gitu. Oke, jadi perilaku yang dihasilkan itu adalah perilaku hasil dari stimulus yang positif. Iya. Dan hasilnya juga responnya positif. Berharapnya gitu. Oke, dan perasaannya juga, jadi ya seneng gitu karena ya itu kan hal yang responnya itu hal yang positif juga. Tapi kan kemungkinan di behavior itu kan selain transformation itu kan juga ada punishment. Yang di punishment itu tuh bisa kita menghilangkan sesuatu hal yang pastinya kita tuh gak nyaman untuk dibuat untuk kita lakuin di respon gitu. Oke. Itu sih. Pokoknya intinya stimulus respon. Ya, stimulus respon. Dan stimulus respon itu akan membentuk responnya yang bagus kalau dari reinforcement sama si punishment itu berjalan atau enggak sesuai porsinya gitu. Oke, berarti memang harus kondisikan kondisinya awalnya gimana, terus udah dikasih stimulusnya gimana. Stimulusnya itu dari reinforcement sama si punishment itu. Kita lihatlah analisis si perilaku anjingnya itu. Apakah mengeluarkan liur? Iya, karena dia lapar, atau dia ngantuk, atau dia nguap gitu kan. Panjang prosesnya ya. Panjang banget. Nah, kalau dari kakak ngomong-ngomong panjang, kok jadi kepo deh kalau misalnya dari dia gimana ya? Perubahan apa sih kira-kira dari pikiran, perasaan, dan perilakunya yang diharapkan? Nggak banyak sih kalau psikologi postmodern karena prosesnya cepet ya dan fokusnya ke solusi ya. Nanti kita melihat apakah dia menerapkan solusi yang kita hasilkan dari proses konseling itu.
Oh, tergantung di klien ya Kak, tergantung dari orang itu sendiri ya. Ya kan kalau kita mau Bener, balik menerapkan awal. SFBC kan kamu mau nggak ini output dari konseling ini solution gitu. Nah kalau emang dia mau dan dia bertekad itu ya nanti kita lihat besoknya apakah solusi-solusi yang dia hasilkan dari proses konseling Konseling itu itu? dilakukan sama dia. Udah ngeliatin dari perubahan dari situ kan. Iya, simple banget kalau aspek itu. Ibarat kita lagi ngisi bikin tugas tinggal copy paste aja. Copy paste-nya itu yang mau dihasilin dari copy-copyan mana aja. Iya. Dikerjain enggak gitu kan. Kalau ini kan ini dulu ini Iya. baru ini. Iya, banyak kontrol-kontrolnya dulu. Tapi tentunya si SFBC ini tidak bisa diaplikasikan ke semua permasalahan. Kayak misalnya grieving atau sedih yang berkelamaan itu nggak bisa yang Iya. langsung solusi gitu kan, dia Bisa juga sih prosesnya kalau panjang. trauma-trauma karena Benar, gadget. trauma-trauma gitu juga nggak bisa. Jadi Dari kecanduan gadget juga bisa dijadiin bullying, nggak bisa pakai STBC. iya, makanya tergantung si konselingnya. Iya, Iya, mau apa yang masalahnya? Iya. Info konsennya dulu lah ya, dibenerin di awal. Ya, gitu. jadi kalau dia cuma brain rotnya karena emang dia males, karena emang dia bosen, atau karena Nilainya emang turun. iya karena emang lingkungannya membentuk dia seperti itu, nggak ada aspek-aspek bullying, nggak ada aspek-aspek trauma, itu bisa diterapkan. Oke, paham. Kalau dari psikologi Iya, segini-gini gini nih. Semining-mining. Aku jadi kepo gimana ya bentukan apa namanya perilaku yang dihasilkan dari udah beres dari konseling, apa yang mau dirubah? Oke. Kalau dari pemikirannya, nah kita awal lagi. Kita fokus ke psikologi positif itu adalah dari karakter strength-nya, flow-nya, Flow-nya. dan lain-lain gitu ya. Nah kalau dari pemikirannya itu fokusnya adalah gimana caranya biar dia punya pemikiran bahwa dirinya punya karakter dan juga dia itu bisa tahu kalau dirinya itu bisa mengembangkan hal yang ke arah positif sesuai dengan karakternya. Cara positif sesuai karakternya. Jadi fokusnya adalah pemikiran positif dan juga karakter strength-nya itu harus dibentuk gitu. Itu adalah pemikiran, oh aku tuh punya karakternya seperti ini dan aku akan fokus mengembangkan ke arah sana Supaya flow. dan juga supaya dia nggak kecanduan gadget karena dia nggak tahu arahnya kemana. Iya. Dia punya makna. Jadi nggak bikin lah konektifnya itu jadi busuk gitu kan. Iya. Jadi kayak aduh ini dipikirnya apa ya? Iya. Nah kalau perubahan dari perasaannya adalah dia merasa penuh dan merasa bermakna di kehidupan yang realnya. Gitu. Bukan di dunia bukan maya. di dunia mayanya. Artinya apa? Berarti dia harus cari tuh relation with others-nya tuh yang bermakna. Oh iya bener. Yang ngerasa punya meaning dan lain gitu, nggak yang cuma say hi bye doang. Iya. Jadi bisa makin banyak lah relasi yang dia dapetin di luar. Iya. Nah kalau terakhir dari dimensi perilakunya, dia tuh tujuan goalsnya adalah dia berperilaku sesuai dengan apa yang dia sukai, dan dia sukainya itu yang menyangkut tentang ya itu tadi karakter dia punya, kemudian dia ngerasa flow melakukan hal-hal lain, artinya kan dia merasa into gitu dengan aktivitas tersebut gitu. Itu sih kalau misalnya perubahan yang diharapkan dari psikologi positif. Ya intinya adalah kebermaknaan, kemudian karakternya dia oke, kemudian dia juga merasa mengalir aja gitu aktivitasnya gitu, nggak ngerasa berat. Nice. Gitu. Nah itulah dari podcast kita. Sebenarnya ini semua udah pertanyaan-pertanyaan yang dari Bu Ane rangkum gitu ya. Itu semua udah dijawab nih sama kita semua. Oke. Kalau dari aku pengen nambahin sih dari kalian nih. Satu kata yang menurut kalian mendeskripsikan pendekatan kalian dan atau juga untuk penutup closing statement dari setiap pendekatan. Satu kata, satu kalimat. Satu kalimat. Oke. Aku mikir satu kata apa ya? Oke. Satu kata. Kalimat. Entah itu closing statement itu terserah mau closing statement atau mau apapun lah terserah. Mulai dari ya kayak udah Kalau dari behavior ya, aku sih ngerasanya kalau orang-orang atau orang-orang yang punya masalah terus mau pakai pendekatan gitu, pendekatan behavior.
aku sih lebih kayak pengen coba cari carilah stimulus yang memberikan dampak positif untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan mentang-mentang untuk kamu eh jangan mentang-mentang untuk kamu jangan dari lingkungan itu tuh jangan bikin kamu tuh jadi aku harus dapat terus nih dopaminnya gitu. Oke. Jadi kayak coba cari stimulus yang akhirnya tuh itu tuh nggak jadi kecanduan gitu. Karena kan stimulus itu kan beda-beda ya orang memaknainya gimana. Jadi kayak sama halnya kalau kita kita itu tadi kita sukanya apa, tapi jadi malah bikinnya tuh itu terus harus ada itu. Kalau misalkan kalau aku lagi stres gitu kan, jangan cari alternatif stimulusnya itu. Kalau aku tuh harus pakai HP dulu untuk memvalidasi stres aku. Jadi akhirnya nanti ngebentuk si responnya atau perilakunya itu tuh ngulangin si itu terus gitu. Jadi kayak harus bisa sih kita ke diri kita sendiri tuh kita jangan harus bisa ngebenang merahin mana hal-hal yang harus dikasih keuntungan sama mana aja yang harus dikasih punishment gitu. Itunya dulu yang harus dilurusin gitu. Oke. Kalau dari Kak Pak? Aku karena satu kalimat ya, aku akan Kamu kayak separagraf ya ini Kak? Tiga sih. 3 paragraf. Satu halaman. Kalau satu kalimat, aku mau ambil prinsip dari psikologi postmodern yang tadi, the person is not the problem is the problem. Asik. Aku jadi inget deh itu presentasinya apa ya. Sampai sekarang tuh aku kayak selalu inget di postmodern itu ada FFBC. SFBC, sebutin ini gitu aja. Terakhir nih. Oke, kalau dari aku adalah carilah kegiatan yang bermakna dan juga carilah diri sendiri itu dari diri kamu sendiri. Yeah.